Halo, selamat datang di pembelajaran produksi massal PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kelas 12 bab 1. Yang pertama, kompetensi dasar. 3.10 menganalisis perencanaan produk massal. 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan yang pertama, siswa dapat memahami tentang produksi massal. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. Yang kelima, siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Yang keenam, siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Dan berikutnya kita akan belajar apa pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Adapun sifat-sifat produk massal ini yaitu: yang pertama, produk yang dihasilkan berjumlah besar. Yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Yang ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang keempat, persediaan bahan produk lebih sedikit. Yang kelima, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Yang terakhir, mesin pembuat produk bersifat khusus. Perancangan produksi ini juga sangat penting bagi produksi massal. Nah, apakah yang dimaksud dengan perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide pokok dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat target untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Untuk materi selanjutnya, jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi. Perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Jenis perancangan produksi yang kedua, perancangan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan perkembangan produk. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang selanjutnya kita akan mempelajari 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama,
kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Yang keempat, biaya pengembangan. Yang kelima, kapasitas pengembangan. Berikutnya lagi, kita akan mempelajari materi tahapan produksi massal. Yang pertama, market research dan visibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototipe atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Yang terakhir, produksi massal. Yang terakhir, kesimpulan dari pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kualitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Demikian materi kesimpulan produk massal. Terima kasih.